juga shalom untuk setiap jemaat yang mengikuti ibadah secara streaming dimanapun saudara berada. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Kita mohon berkat Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Sesungguhnya setiap pertolongan kita adalah datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi,
dan Tuhan yang senantiasa memelihara setiap ciptaannya. Kiranya turunlah atas kita sekalian pada pagi hari ini anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya akan memimpin, menyertai dan memberkati sepanjang ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, semangat pagi. Kita mau kembali menghadapkan diri kita pada Tuhan. Kita mau memberikan segala sesuatunya. Kita mau taruh segala beban kita. Kita mau serahkan kepada Tuhan karena padanya lah harapanku. Kami taruh dalam Tuhan. Ketika kita datang dengan keletihan, dengan kelesuan, dengan segala sakit penyakit, kita akan pulang dengan sukacita dan kemenangan yang baru. Amin. Kasih-Mu,
pujian penyembahan kami untuk kemuliaan-Mu, untuk menyukakan hati-Mu Tuhan. Kami mau undang Roh Kudus, kami undang Tuhan Yesus untuk hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami mau Kau lawat Tuhan setiap hati kami. Kami mau Kau tilik setiap hati kami Tuhan. Tanpa perlu kami katakan Tuhan apa yang kami rasakan, apa yang kami pikul Tuhan. Kami tahu Kau yang Maha tahu segala-galanya Tuhan. Kami mau Tuhan kemenangan, kemuliaan terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah dengan tubuh dan darah-Mu Bapa, keselamatan kekal kami dapatkan Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berotoritas dalam kehidupan kami. Engkau yang luar biasa. Tidak ada Allah lain selamanya Tuhan dalam kehidupan kami. Buat kami semakin hari semakin rindu menyembah-Mu Tuhan. Buat kami semakin hari semakin memiliki perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Haleluya.
Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Setiap kali kami memandang Engkau Tuhan, maka kami menemukan pengharapan. Di saat-saat kami ada di tengah-tengah situasi keadaan yang sepertinya tidak menyenangkan, tapi satu hal ketika kami memandang Tuhan, ada sesudah harapan yaitu kami Tuhan. Biarkan Kau bawa kami untuk kami terus memandang Tuhan, bawa kami untuk terus senantiasa kami memandang Yesus sebagai pengharapan kami satu-satunya, sehingga hidup kami tidak bergantung dengan situasi yang ada. Hidup kami bergantung dengan kuasa Tuhan, karena Tuhan yang mampu mengubahkan segala keadaan dalam hidup kami. Kami percayakan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberikan pujian kami, penyembahan kami, pengagungan kami pagi hari ini hanya untuk nama Yesus Kristus Tuhan. Bapak, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang akan berbicara kepada setiap kami. Tuhan Yesus, sampaikan isi hati-Mu kepada kami pagi hari ini, sehingga setiap kebenaran firman kami terima, kami hidupi, kami lakukan dalam hidup kami. Kami percaya ketika kami hidup dalam firman, firman-Mu berkata, kami orang-orang yang berbahagia. Terima kasih, kami sambut firman Tuhan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati. Tuhan, katakan sama-sama, amin. Oke, silakan duduk kembali. Shalom. Bagaimana kabarnya? Ya, kita bersyukur hari ini kita bisa ada, kita bisa beribadah. Itu semua oleh karena kemurahan anugerah Tuhan. Ada yang sakit hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, itu berarti anugerah Tuhan. Amin. Oke, saya akan mengajak saudara untuk merenungkan satu bagian karya Tuhan yang ajaib, karya Tuhan yang luar biasa. Saya akan mengajak kita bersama-sama merenungkan bagian ini. Saya akan mengajak kita untuk menyiapkan Alkitab kita di Kejadian pasal yang pertama. Kita akan mulai satu bagian ini. Saya berdoa supaya ini akan menjadi berkat, kekuatan dalam hidup kita. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat bagian A. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang sudah melihat di LCD katakan amin. Oke, Kejadian pasal yang pertama. Coba perhatikan, saya akan membacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kita akan nanti renungkan bagian ini. Firman Tuhan berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, sebab gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Coba berhenti sampai di sini. Saya akan mengajak kita di awal, kita akan membaca lagi di bagian awal. Di ayat yang pertama Anda perhatikan. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Saya akan ulang sekali lagi, Anda perhatikan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Titik. Apa yang Anda dapatkan dari bagian ini? Tuhan katakan pada mulanya Allah ciptakan langit dan bumi. Tuhan tidak berkata pada mulanya Allah menciptakan manusia. Tapi di bagian awal dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi. Dengan kata lain, langit dan bumi dijadikan Tuhan terlebih dahulu. Bisa tangkap bagian ini? Awal penciptaan dilakukan oleh Allah adalah Allah menciptakan langit dan bumi.
sesudah Allah menciptakan langit dan bumi, beberapa ayat-ayat berikutnya dikatakan kemudian Allah menciptakan, di bagian terakhir Allah menciptakan manusia. Tapi satu kebenaran dikatakan Allah pada mulanya menciptakan langit dan bumi. Anda bisa bayangkan nggak kalau seandainya Allah menciptakan terlebih dahulu manusia? Allah pertama-tama ciptakan manusia terlebih dahulu. Alam semesta tidak ada, alam semesta belum ada. Apa yang terjadi? Anda bisa bayangkan nggak ketika Tuhan seandainya ciptakan manusia terlebih dahulu? Saya merenungkan bagian ini ketika saya membaca pada mulanya Allah ciptakan, Allah menjadikan langit dan bumi. Satu hal yang saya tangkap kebenarannya adalah bahwa Allah sejak semula rancangan Tuhan atas umat manusia adalah rancangan yang terbaik. Tuhan itu menyiapkan yang terbaik buat manusia. Sehingga apa? Sehingga ketika manusia sebelum diciptakan, sebelum manusia dibuat, Tuhan ciptakan terlebih dahulu apa yang nantinya akan ditempati termasuk dunia ini. Dari awalnya Tuhan menyiapkan yang terbaik buat manusia. Sehingga ketika Tuhan ciptakan manusia di hari yang terakhir, maka manusia sudah menempati satu tempat yang baik, tempat yang indah. So, hari ini rancangan Tuhan masih berlaku buat hidup saudara dan saya. Rancangan Tuhan atas hidup saudara dan saya adalah rancangan yang baik. Tuhan sedang menyiapkan yang baik buat setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Tangkap kebenaran ini. Dari awal Tuhan katakan, Tuhan merencanakan sesuatu yang baik terhadap manusia. Sehingga sebelum manusia diciptakan, Tuhan ciptakan alam semesta terlebih dahulu. Tuhan siapkan yang terbaik buat umat manusia. Dan hari ini kita tangkap kebenarannya, Tuhan siapkan yang terbaik buat hidup saudara dan saya. Jangan takut, jangan khawatir, karena segala sesuatu yang saat ini terjadi adalah bagian dari proses untuk menyiapkan yang terbaik buat kita. Saudara, saya akan mengajak kita lanjutkan apa yang dilakukan oleh Tuhan pada waktu itu. Awal dikatakan bahwa Allah pada mulanya menciptakan langit dan bumi. Ini menjadi bagian rencana, rancangan, dan persiapan yang dilakukan Tuhan bagi umat manusia. Tangkap kebenaran ini. Sehingga tidak ada satupun di antara kita yang direncanakan untuk dibinasakan. Tidak ada satupun rancangan Tuhan buat kita di tempat ini rancangan kecelakaan, itu kata firman Tuhan. Tapi kita mau belajar lihat di bagian berikutnya. Ayat yang kedua, saudara. Ini menarik di bagian ini. Ayat kedua dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Coba bagian ini kita sedikit untuk agak kita selidiki. Ayat yang kedua di bagian A dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Kondisinya gimana saat itu? Bumi belum berbentuk dan kosong. Oke, ini ada kata yang menarik. Bumi belum berbentuk dan kosong. Dalam terjemahan bahasa aslinya, bukan hanya bumi belum berbentuk, tapi dikatakan dengan bahasa atau dengan kata aslinya adalah bumi dalam kondisi belum berbentuk itu adalah kondisinya kacau balau. Jadi kondisi pada waktu itu adalah bentuknya atau keadaannya adalah kacau balau. Anda bisa bayangkan apa yang kondisi yang pada saat itu terjadi? Pertama, belum berbentuk. Kata belum berbentuk pada asal katanya atau pada bahasa aslinya adalah kacau balau. Saudara pernah menggambarkan kacau balau seperti apa? Yus pokoknya semrawut gitu ya. Saudara pernah
Nah ini Pak Koko ini yang sedang renovasi rumah. Kalau Anda membayangkan renovasi rumah atau bangun rumah, kalau kacau balau itu kondisinya ya seperti itu. Bahasa Spanyolnya itu patik gandrah itu. Wesra tertata dengan baik. Botol nek kono, kursi nek kono, pasir nek kono, banyu, tong, semen, besi, kawat, dan sebagainya, gede, bataku, wes macam-macam di situ. Kadang kalau belum jadi, yo tunggu nek kono. Semrawut dan sebagainya. Itu gambaran kacau balau. Nah, kondisi saat itu dikatakan bahwa kondisinya adalah kacau balau. Yang pertama kacau balau. Yang kedua kondisinya apa? Kosong. Yang ketiga kondisinya apa? Gelap gulita. Kondisi yang pertama kacau balau. Kondisi yang kedua kosong. Kondisi yang ketiga gelap gulita. Kacau balau, kosong, gelap gulita. Anda mau hidup dalam kondisi seperti ini, kacau balau, kosong, gelap gulita? Sederhana ketika kita itu berada dalam ruangan yang mati lampu, listriknya mati, menyenangkan atau menjengkelkan? Apa sing ngerti gitu ya, dan sebagainya. Inilah kondisi pada waktu itu, kondisinya kacau balau, kondisinya kosong, kondisinya gelap gulita. Tapi ada satu kebenaran dan sesuatu yang bisa kita tangkap yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Tuhan ketika kondisinya kacau balau, ketika kondisinya gelap gulita, ketika kondisinya kosong pada waktu itu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Anda perhatikan, Alkitab berkata di ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu berikutnya, maka beberapa bulan kemudian terang itu jadi. Betul? Apa? Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka keesokan harinya terang itu jadi. Betul? Tidak. Tapi Alkitab berkata dengan jelas, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Saudara, kondisi yang kacau balau, kondisi yang gelap gulita, kondisi yang kosong gitu. Tapi satu hal, ketika Allah berfirman, jadi terang. Terang. Satu kebenaran yang saya tangkap dari bagian ini adalah ketika Allah hadir, ketika Allah bertindak, maka Allah Tuhan sanggup membuat perubahan. Ketika Allah hadir, sanggup mengubahkan keadaan. Yang tadinya kacau balau, yang tadinya kosong, yang tadinya kondisinya adalah gelap gulita, tetapi ketika Allah hadir, Allah bersabda, Allah berfirman, Allah bertindak, kondisinya berubah. Alkitab berkata terang itu jadi. Jadi bagian yang berikutnya dikatakan bahwa Allah melihat terang itu baik. Ini karya Tuhan. Dalam kondisinya yang kacau balau tadi, ketika Allah hadir, ketika Allah bersabda, ketika Allah berkarya, maka Tuhan mengubahkan keadaan yang tadi seperti itu diubah menjadi aman, baik, atau diubah menjadi baik. Dan itu dilakukan buat siapa? Buat manusia. Saudara, saya merenungkan di bagian ini. Tentu kita tidak pernah memilih kehidupan kita. Mungkin kita satu saat, atau mungkin hari ini, atau mungkin beberapa hari yang lalu, mungkin kita mengalami satu kondisi yang seperti di bagian firman Tuhan ini. Mungkin Tuhan izinkan kita untuk menghadapi satu kondisi di mana kita sepertinya kacau balau. Sepertinya mungkin keluarga kita kacau balau. Sepertinya mungkin sekolah kita kacau balau.
Sepertinya mungkin pekerjaan kita, penghasilan kita dibuat Tuhan, diizinkan Tuhan dalam keadaan kacau balau. Atau sepertinya kita dalam kondisi kosong, tidak punya pengharapan. Tidak ada sesuatu yang membuat kita bisa optimis sepertinya secara manusia. Tidak ada harapan, apa yang dikerjakan nol. Sepertinya dalam kondisi kosong. Atau mungkin kita diizinkan Tuhan hari ini, atau mungkin beberapa hari yang lalu, atau kadang satu saat nanti Tuhan izinkan kita mengalami satu kondisi di mana kita sepertinya dalam kondisi gelap gulita. Tidak bisa melihat titik terang, tidak bisa melihat terang Tuhan, tidak bisa melihat kebenaran-kebenaran Tuhan. Tapi satu hal, kondisi itu akan berubah ketika Tuhan hadir dalam hidup saudara dan saya. Apapun keadaan kita hari ini, ketika Tuhan hadir, Tuhan berkarya, maka Tuhan akan mengubah keadaan kondisi kita. Dan seperti yang tadinya gelap gulita, yang tadinya kosong, yang tadinya hidup kita kacau balau, ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, maka semuanya akan berubah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun keadaan kita, Tuhan sanggup mengubahkan keadaan. Pertanyaannya adalah, bagaimana Tuhan hadir dalam hidup kita? Kapan Tuhan hadir dalam hidup kita? Satu berita yang harus saya sampaikan kepada saudara dan saya secara pribadi, bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Hari ini, saat ini juga Tuhan ada dalam hidup kita, Tuhan ada dalam hati kita. Kapan hadir? Tuhan sudah hadir dalam hidup kita. Sampai kapan Tuhan hadir? Tuhan selama-lamanya Dia mau hadir dalam hidup kita. Karena kehadirannya itu selalu. Zaman perjanjian lama Tuhan hadir kepada manusia, Tuhan masuk ke dalam diri manusia, Tuhan berkarya dalam diri manusia. Tetapi ketika manusia tidak lagi melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, Tuhan meninggalkan. Tapi sejak karya Tuhan Yesus Kristus, manusia dipenuhi dengan Tuhan, yaitu melalui kuasa Roh Kudus. Yang harus kita kerjakan adalah, mari izinkan Tuhan berkarya secara penuh dalam hidup kita. Yang harus kita lakukan adalah, mari izinkan Tuhan berdaulat menjadi raja dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi sesuatu yang tadi saya katakan tadi, dalam gelap gulita, dalam keadaan yang kosong seperti tidak punya harapan, datang sama Tuhan, minta anugerah Tuhan, minta kuasa Tuhan, minta terangnya Tuhan. Disitulah saudara akan mendapatkan sebuah anugerah yang luar biasa. Anda akan dipulihkan, Anda akan diubahkan. Kalau toh keadaan yang belum berubah, saat itu juga satu hal yang harus Anda pegang, Anda akan terima anugerah kelegaan, anugerah sejahtera, anugerah damai dalam hidup kita. Manakala kita kita datang kepada Tuhan, kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Apakah Tuhan libatkan dalam hidup saudara dan saya hari-hari ini? Apakah kita berjuang dengan kekuatan kita? Apakah Tuhan izinkan mengontrol, mengendalikan seluruh hidup kita? Atau orang lain, orang kita yang mengendalikan hidup kita? Saya berdoa Tuhan hadir dalam hidup saudara dan saya. Dia bertahta dalam kehidupan saudara dan saya. Maka libatkan Tuhan, panggil Tuhan, percayakan hidup sama Tuhan. Ketika kita datang sama Tuhan, nantikan Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita tidak pernah melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Kita montak-manting karepe diri, kita cari cara-cara sendiri. Tapi kadang kita lupa duduk diam di hadapan Tuhan. Tuhan, aku butuh Engkau. Tuhan, aku butuh anugerah-Mu. Tuhan, aku butuh terang-Mu menerangi hati, pikiran, menerangi hidupku, menerangi jiwaku, menerangi seluruh hidup. Kadang kita lupa. Tapi hari ini firman Tuhan ingin supaya kita betul-betul melibatkan Tuhan.
Karena ketika Tuhan ada dalam hidup kita, Tuhan hadir dalam hidup kita, Tuhan mengubahkan segala sesuatu. Anda mau diubahkan dalam kehidupan kita? Tuhan terus mengubahkan kehidupan kita. Kita mau berjalan dari kemuliaan ke kemuliaan. Yakin, percaya Tuhan itu menyiapkan yang baik buat kita. Awal saya katakan tadi, sebelum Tuhan ciptakan manusia, Tuhan siapkan terlebih dahulu dunia dan segala isinya. Baru sesudah siap semua, Tuhan ciptakan manusia. Libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya akan tutup dengan satu ilustrasi. Satu kali ada seorang anak muda yang cinta Tuhan. Anak muda yang mengasihi Tuhan. Dan satu kali Tuhan Yesus berkunjung ke rumahnya. Dia ketuk pintu, Tuhan Yesus mengetuk pintu. Lalu anak muda ini dia membukakan pintu. Dan ketika dia bukakan pintu, ternyata yang hadir, yang datang adalah Tuhan Yesus. Dengan senang hati, maka si pemuda ini dia menyambut Tuhan Yesus. Dia berkata, terima kasih Tuhan Yesus, engkau mau berkenan hadir di rumahku. Mari silahkan masuk. Lalu dia berikan sesuatu yang istimewa kepada Tuhan Yesus yang hadir pada saat itu. Lalu dia siapkan kamar karena Yesus bermaksud untuk bermalam di situ beberapa hari. Lalu si pemuda ini dia siapkan sebuah kamar untuk Tuhan Yesus. Dia siapkan di bagian kamar yang pojok dengan tujuan supaya tidak terganggu dengan berbagai hal di situ. Lalu Yesus disiapkan di situ, di kamar yang paling pojok, supaya bisa tenang, tidak terganggu. Malam berikutnya tiba-tiba ada orang yang datang lagi. Dia mengetuk pintu, tetapi ketukannya bukan ketukan yang halus seperti yang Tuhan Yesus lakukan pada waktu itu. Dia ketuk-ketuk pintunya, dia tendang-tendang pintunya. Sepertinya dia sedang dalam kondisi ingin merampok. Dia tendang pintunya, dia dobrak pintunya. Dalam satu kondisi yang sangat ketakutan, dia datang, dia mencoba untuk membukakan pintu pelan-pelan. Ketika dia buka pintunya, ternyata yang datang siapa? Yang datang adalah iblis. Lalu dengan singkat cerita, iblis ini dia menyiksa, dia merampok di bagian-bagian yang dianggap penting buat dirampok. Tapi karena ketakutan, maka si pemuda ini dia biarkan perampok ini, dia menganiaya, dia ngambil bagian dari yang dia punya. Lalu dia keluar, dia pergi. Hari berikutnya dia tidak cerita sama Tuhan Yesus pada waktu itu. Hari yang kedua, di malam yang sama, tiba-tiba ada suara lagi pintu yang didobrak-dobrak, yang digedor-gedor. Dan ketika dengan ketakutan pemuda ini mencoba untuk membuka, dan yang terjadi adalah ternyata iblis kedua kali dia juga datang ke rumah itu. Dia masuk, dia menyerobot, lalu dia mengambil bagian yang kemarin belum sempat diambil. Sambil dia pukul si anak muda ini. Tetapi anak muda ini dia hanya diam, dia tidak berteriak, dia tidak memberitakan kepada Tuhan Yesus, tidak memberitahukan situasi keadaan yang terjadi pada waktu itu. Lalu si perampok ini dia keluar, tinggalkan rumah itu. Paginya kemudian dia dengan sedih, dia datang sama dia. Dia berkata, Tuhan Yesus, 2 hari aku kerampokkan. Tuhan Yesus 2 hari ada perampok yang datang. Ada iblis, ada setan yang datang ke rumah. Dia merampok bagian-bagian harta yang aku punya. Bahkan dia menyiksa, memukul saya pada beberapa malam yang lalu. Lalu Yesus berkata, nah, saya ada di sini. Kenapa kamu tidak ngomong sama saya? Nah, saya ada di rumahmu. Kenapa engkau tidak membangunkan saya? Apakah engkau tidak percaya akan kekuatan yang
yang saya miliki. Kemudian si pemuda dia berkata, maafkan aku, sebenarnya aku tidak ingin ini terjadi, tapi ya sudahlah karena sudah terjadi. Tapi satu kali Tuhan berkata, nah, saya tidak akan pulang hari ini. Saya akan pulang kalau sudah beres. Karena iblis pernah berkata kepada anak muda tadi, awas jangan macam-macam, besok saya akan datang lagi. Dia ngomong sama Tuhan Yesus. Lalu hari yang berikutnya, di suatu malam di waktu yang sama, iblis datang. Dia gedor-gedor pintunya, grok, buka pintu, buka pintu, buka pintu. Tetapi satu hal yang menarik, saat itu anak muda ini tidak buka pintu sendiri. Dia izinkan Tuhan Yesus ada di depannya. Dia izinkan supaya Tuhan yang membukakan pintu rumahnya. Satu hal yang menarik, ketika Tuhan Yesus ini dia buka pintunya, ketika setan iblis mendobrak-dobrak, dan ketika dia buka pintunya, yang terjadi adalah iblisnya kaget. Loh, ternyata Tuhan Yesus, dia mikir, aku salah rumah ya? Dilihat nomornya, bodoh. Tapi kok yang muncul kok beda, yang muncul sama Tuhan Yesus. Lalu iblis ketakutan, dia berkata, maaf Tuhan Yesus, salah rumah. Maaf Tuhan Yesus, salah nomor. Tapi yang terjadi, setan dia tidak lagi masuk dalam rumah itu, tapi dia meninggalkan rumah itu karena ada Yesus di dalam rumah itu. Anda tangkap kebenaran ini, ketika Yesus ada dalam hidup saudara dan saya, maka sebenarnya Tuhan berkata, tidak ada satupun yang bisa menjamah hidup saudara dan saya, karena kita ada dalam proteksi dan kuasa yang daripada Tuhan. Kiranya ini akan menjadi berkat buat kita. Kita percaya anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan kita. Kita percaya kuasa Tuhan bekerja menjamah kita dan mengubahkan setiap kehidupan kita. Kita disempurnakan dari hari ke hari menuju kemuliaan yang daripada Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan dalam kondisi keadaan kita, bahkan ketika kita berdosa, Yesus hadir ke dalam dunia. Dia bawa tubuh dan darahnya, dia serahkan hidupnya untuk mati di atas kayu salib. Sebentar kita akan mengikuti perjamuan kudus. Kita akan mengambil waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan mengadakan perjamuan kudus. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, berkati firman Tuhan pagi hari ini. Tanamkan dalam setiap hati dan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya anugerah Tuhan melimpah atas kami. Kami dikuatkan, diteguhkan dengan kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sebentar kami akan mengikuti perjamuan kudus. Biarlah Tuhan akan berkati. Karena kami yakin percaya ketika kami melakukan dengan baik, maka perjamuan kudus akan mendatangkan berkat buat kami. Bukan kutuk yang kami terima, tapi berkat Tuhan yang kami terima. Pujilah nama Tuhan Yesus dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saya membacakan satu kebenaran bahwa perjamuan kudus, kenapa kita lakukan? Karena perjamuan kudus adalah perintah Tuhan. Sebab di dalam firman-Nya berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkannya bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita akan siapkan anggur yang sudah ada di depan kita. Kita siapkan anggurnya, kita buka terlebih dahulu supaya nanti kita bisa tidak terganggu dengan
Sudah semua? Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan angkat roti di tangan kanan kita. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa roti ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang diserahkan bagi kita? Tubuhnya yang dipecah-pecahkan menggambarkan bahwa Dia menyerahkan seluruh hidupnya buat kita. Nanti kita akan terima tubuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan makan. Haleluya, kita haleluya. Mari kita akan angkat anggur di tangan kanan kita. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa anggur ini adalah darah Tuhan Yesus yang menyucikan, yang menguduskan dari segala dosa-dosa kita? Bahkan oleh kuasa darah Yesus kita dipulihkan, kita disembuhkan. Oleh kuasa darah Yesus hidup kita diubahkan. Kita menjadi orang-orang yang terima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita terima anugerah Tuhan, darah Yesus menyucikan, menguduskan kita. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, haleluya. Kita lapas sekarang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Puji dan nama. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk perjamuan yang boleh kami nikmati hari ini. Kami bersyukur Tuhan Engkau yang meluduskan kami. Kami bersyukur untuk teguhkan kami. Kami percaya kami hidup dalam berkat Tuhan. Kami tidak hidup di dalam kutuk. Kami hidup di dalam anugerah Tuhan. Anugerah-Mu bagaikan perisai yang memagari kami. Biarkan kami hidup hari lepas hari memandang Tuhan. Karena Tuhan yang sudah rela mati buat kami, menebus kami sehingga kami menjadi orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Kami orang-orang yang terima berkat yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan, yang melampaui segala akal. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan syukur atas semua berkat yang kami terima pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, kita akan mendengarkan beberapa bagian pengumuman, beberapa informasi kegiatan tentang ibadah kita selama sepekan ini. Jadi informasi ibadah nanti bisa Bapak Ibu Saudara baca di info Kiatmen. Di sana nanti akan dengan baca bahwa hari ini jam 9:30 ada ibadah sekolah minggu. Nanti sore jam 5 ada ibadah PRPK. Kemudian hari Rabu juga akan ada ibadah PWK. Hari Jumat ada doa wanita. Kemudian hari Sabtu ada doa pengerja, doa majelis. Lalu hari Minggu juga kita akan ibadah umum, ibadah yang pertama dan kedua. Firman Tuhan nanti akan dilayani oleh Ibu Pendeta Muda Lana Sinta. Saya akan sampaikan beberapa jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Untuk yang pertama, mulai dari tanggal 20 September sampai dengan tanggal 26 September. Tanggal 22 Saudari Mulan Rahmawati. Ya. Tanggal 22 tanggal yang sama Ibu Elizabeth Iin Natalia atau Ibu Jimmy. Tanggal 22 Saudari Amadia Putri Merpati. Tanggal 22 anak Ananta Dior Pratama. Tanggal 23 Bapak Jason Brian Kristiawan. Tanggal 24 Saudara Titan Andre Kristian ada. Tidak ada. Tanggal 25 Saudari Kesia Seviana. Firman Tuhan berkata untuk mereka yang berulang tahun, ayat masnya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kiranya ini akan menjadi berkat dan selamat ulang tahun. Kalau yang mengikuti ibadah di rumah, selamat ulang tahun buat saudara-saudara yang berulang tahun dalam minggu ini. Oke, mari kita akan menyelesaikan ibadah kita. Kita akan menutup ibadah kita. Kita akan bangkit berdiri. Kita
kita akan datang sekali lagi kepada Tuhan. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan pagi hari ini. Kembali kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami saat di penghujung acara ini atau di penghujung ibadah ini Tuhan kami datang. Kami bersyukur karena Tuhan yang hadir di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap anak-anak-Mu yang boleh melayani dalam ibadah pada pagi hari ini. Untuk ibadah yang pertama ini dan nanti akan ibadah kedua juga kami akan melayani. Biarlah Tuhan kiranya Kau akan memberkati setiap pelayanan kami ya Tuhan. Kami berdoa juga saat ini untuk jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Dari tempat ini kami berdoa mendoakan mereka. Biarlah berkat anugerah dan sejahtera yang daripada Tuhan senantiasa Engkau limpahkan atas setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Untuk saudari Wulan berkati Tuhan, untuk Ibu Elizabeth Iit Tuhan berkati, untuk saudari Amadia Tuhan berkati, untuk anak Ananta Dion Pratama, untuk Bapak Brian, untuk saudara Titan, dan juga untuk saudari Kesia Sepiana Tuhan. Bapak kami berdoa biarlah 1 tahun Tuhan tambahkan usia mereka, Engkau yang akan menambahkan kesetiaan kepada mereka, bahkan Tuhan yang akan memberkati segala usaha pekerjaan mereka, memberkati dalam sekolah mereka, memberkati hari-hari mereka. Biarlah mereka bertumbuh semakin mengenal Tuhan dan semakin mengasihi Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami menyerahkan mereka dan memohonkan berkat buat mereka. Tuhan kami bersyukur juga untuk setiap jemaat-Mu yang boleh hadir pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati Tuhan. Tuhan kami tidak tahu apa yang saat ini sedang mereka kumpulkan, tetapi satu hal yang kami percaya, Tuhan berikan kelegaan kepada hidup mereka. Ketika mereka datang berseru kepada Engkau, ada damai sejahtera dalam hidup mereka. Dan satu hal yang kami pegang bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan umat-Mu berjalan dengan kekuatan sendiri. Itulah sebabnya kami berdoa kiranya berkat kekuatan-Mu senantiasa Kau limpahkan kepada mereka. Ketika mereka pulang dari tempat ini, mereka tidak menjadi orang yang sama, tapi mereka menjadi orang-orang yang berbeda. Cara pandang mereka diubahkan, cara berpikir mereka diubahkan, hati mereka diubahkan. Mereka boleh semakin hari semakin disempurnakan dalam Tuhan, memandang Tuhan segala-galanya dalam hidup mereka. Berkati mereka ya Tuhan dalam segala usaha pekerjaan mereka. Demikian juga untuk jemaat-Mu yang tidak bisa mengikuti ibadah di gereja ini, tapi mereka mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing. Dari tempat ini biarkanlah anugerah dan berkat Tuhan limpah atas mereka ya Tuhan. Apa yang menjadi kehidupan pergumulan mereka, Tuhan akan membukakan jalan. Kami percayakan berkat yang sama Tuhan berikan buat mereka yang mengikuti ibadah secara streaming. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, maka sekarang pulanglah dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya akan memimpin, menyertai, memberkati dalam seluruh hidupmu. Engkau akan diberkati dalam keluargamu, Engkau akan diberkati dalam pekerjaanmu, Engkau akan diberkati dalam studimu, dalam sekolahmu, Engkau akan diberkati dalam seluruh aspek hidupmu. Dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali, kita diberkati untuk menjadi berkat. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.